Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good people, 7 hari menuju Lebaran, sudah banyak warga yang mudik lebih awal. Ragam informasi seputar mudik Lebaran kami rangkum dalam segmen mudiknya Warga 62. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Demi lancarnya arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, ruas tol Solo Yogyakarta akan dibuka fungsional. Pembukaan ruas tol ini pun bisa memangkas waktu perjalanan Solo Yogyakarta semula lebih dari 50 menit jadi 25 menitan saja. Persiapan pembukaan jalan tol Solo Yogyakarta terus dikebut sepekan jelang Lebaran. Pemasangan rambu jalan juga pengaspalan sejumlah titik dikerjakan agar kelak ketika puncak arus mudik bisa dilintasi. Meski demikian, pembukaan jalan tolnya nanti masih difungsikan secara fungsional. Masih minimnya penerangan membuat pembukaan jalan tol hanya dari pukul 6 pagi hingga 5 sore. Jalur yang bisa dilintasinya pun hanya sepanjang 22 km. Dan untuk Lebaran tahun 2022 ini kita akan lebih jauh dari ini, kita akan bisa keluar di kilometer 22 yang masuknya nanti ke kota Klaten. Rencana fungsional akan kita berlakukan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi memang kita karena ini masih dalam tahap konstruksi, kita tidak operasikan sampai malam. Diprediksi akan ada 12.000 kendaraan pemudik melintas setiap harinya selama arus mudik dan balik Lebaran. Tipe kendaraan yang bisa melintas pun terbatas mulai dari sedan hingga minibus. Truk dan kendaraan besar lainnya dilarang masuk. Pembukaan ruas tol ini pun bisa memangkas waktu perjalanan Solo Yogyakarta semula lebih dari 50 menit menjadi 25 menitan saja. Angga Eka melaporkan untuk NET. Pertamina menggelar program mudik gratis bertajuk Mudik Asyik bersama Pertamina 2024. Dan program ini rutin digelar tahunan demi menghadirkan pengalaman mudik yang nyaman, aman, dan ceria. 3.500-an pemudik berpartisipasi menuju ke 15 kota tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, bagaimana situasi pelepasan pagi ini? Sudah ada Maria Anastasia di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno. Tasya, silakan. Selamat pagi Indah dan juga Good People. Pada pagi hari ini di Parkir Timur Senayan akan dilaksanakan pelepasan kurang lebih 4.000 pemudik yang mengikuti program Mudik Asyik Pertamina 2024 yang merupakan program tahunan Pertamina. Tahun ini pesertanya membludak, Good People dan juga Indah, ini meningkat mencapai 30% dari tahun lalu. Jika tahun lalu hanya berkisaran 3.000 peserta atau 3.000 pemudik, tahun ini bisa mencapai 4.000 pemudik yang kemudian mengikuti program Mudik Asyik Pertamina 2024. Pada tahun ini, mudik akan menggunakan sejumlah bus, lalu juga akan ada 15 kota lebih yang menjadi tujuan para pemudik yang merupakan tujuan favorit di Pulau Jawa, baik di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Nantinya akan ada 2 jalur perjalanan, baik jalur utara dan juga jalur selatan. Good People dan juga Indah, perlu kami informasikan para pemudik yang mengikuti program Mudik Asyik Pertamina 2024 ini sudah melakukan registrasi dan juga pendaftaran online terlebih dahulu sebelumnya. Jadi Pertamina membuka pendaftaran pada tanggal 21 sampai 27 Maret yang lalu. Namun karena antusiasme yang membludak dan sangat luar biasa, ini kurang dari 1 hari bahkan kuotanya sudah penuh sehingga tidak mencapai
perlu menunggu 1 minggu pembuka pendaftaran ini sudah penuh. Dan juga Good People perlu kami informasikan bahwa untuk bus dan juga supir yang akan mengangkut para pemudik di tahun ini sudah dipastikan kesehatannya dan juga keprimaannya untuk mengangkut para pemudik supaya mudik bisa lebih asyik, nyaman dan juga pastinya membawa kebahagiaan para pemudik yang akan berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman. Selain memberikan program mudik gratis untuk para pemudik, Pertamina juga memberikan sejumlah fasilitas-fasilitas kepada para pemudik yang mengikuti program ini, diantaranya diberikan goodie bag, lalu diberikan souvenir. Lalu di belakang saya sambil menunggu keberangkatan yang rencananya akan diberangkatkan pada pukul 9, ini juga diberikan sejumlah fasilitas gratis untuk para pemudik seperti fasilitas potong rambut gratis, lalu fasilitas manicure gratis, pijat gratis, lalu juga ada playground supaya anak-anak yang ikut mudik ini bisa sambil menunggu waktu keberangkatan bisa sambil bermain terlebih dahulu begitu. Dan juga perlu kami sampaikan Good People ini karena banyaknya para pemudik yang mengikuti program ini ada mencapai 4.000 pemudik ini, maka mereka diberikan batasan barang bawaan supaya tidak terjadi overload di bis yang mereka gunakan, sehingga satu orang ini hanya boleh membawa 1 koper ukuran sedang saja dengan berat maksimal 15 kg. Lalu juga barang bawaan lainnya hanya boleh membawa tas kecil dengan berat maksimal 8 kg. Lalu Good People perlu kami sampaikan nantinya sebelum melakukan keberangkatan akan diadakan sejumlah acara terlebih dahulu, yaitu adalah tausiah bersama, nanti baru akan ada flag off, kemudian para bis-bis yang digunakan ini baru akan menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sebelumnya Good People, keramaian ini di GBK ini sudah ada sejak pukul 4 subuh tadi. Mereka sudah melakukan registrasi dan saat ini tinggal menunggu waktu keberangkatan saja. Untuk saat ini demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Indah. Maria Anastasia dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, selanjutnya hindari kenaikan tarif bus saat momen arus mudik Lebaran. Warga berangkat mudik lebih awal ke kampung halamannya. Perharinya 500-an pemudik berangkat ke berbagai kota. Para pemudik mulai memadati Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat. Mulai dari area ruang tunggu penumpang hingga loket pembelian tiket bis. Selain tujuan wilayah Pulau Jawa, ratusan pemudik dengan rute luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Bali juga sudah mulai berdatangan ke Terminal Jati Jajar. Para pemudik ini mengaku memilih keberangkatan lebih awal untuk menghindari lonjakan harga tiket. Kemana nih Pak? Ke Sampang Cilacap. Oh, Sampang Cilacap. Iya. Kenapa sih Pak memilih mudik lebih awal nih Pak? Ini kalau mepet itu ntar macet gitu loh Pak. Harga kan sekarang masih normal, kalau besok katanya udah naik sih. Oh, mulai besok naik infonya. Jadi mudiknya lebih awal gitu. Ke Palembang. Oh, ke Palembang. Kenapa sih Bu memilih mudik lebih awal nih Budi? Misalnya ke Palembang kena pusat biayanya. Lebih 2 kali lipat ya? Iya, lebih kayak lupa. Untuk hari ini berapa sih Bu tiketnya Bu? Tadi Ini dibeli Palembang 465. 465. Besok udah 500. Sementara, armada bis yang berangkat dari Terminal Bis Jati Jajar, Kota Depok telah menjalani rem cek bersama tim Pusat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Dishub Kota Depok. Bahwasanya giat rem cek di Terminal Jati Jajar ini merupakan suatu hal yang rutin dan memang menjadi prioritas bagi kami di Terminal Jati Jajar, karena giat rem cek ini merupakan salah satu bentuk layanan untuk memastikan armada kendaraan yang diberangkatkan dari Terminal Jati Jajar ini layak jalan. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak peningkatan jumlah penumpang akan terjadi pada H-2 Lebaran. Rata-rata keberangkatan penumpang dari Terminal Bis Jati Jajar perharinya 400 sampai 500 orang. Dengan kisaran 30 armada bis tujuan Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Antisipasi kecelakaan parah akibat ban pecah, polisi bersihkan ruas tol dari Ranjau Paku. Hasilnya tidak kira-kira, terjaring ratusan benda logam dan tajam yang berbahaya. Sejak awal pekan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang intensifkan patroli di ruas tol sembari menyisir dan membersihkan jalan dari Ranjau Paku. Mobil patroli dimodifikasi bagian belakangnya,
menambahkan besi juga magnet, agar berbagai benda logam dan tajam yang berbahaya menempel. Hasilnya bukan main, aneka paku dan baut terjaring. Dalam kondisi tertentu, benda tajam ini bisa berbahaya hingga memicu kecelakaan parah. Pada patroli Selasa siang, polisi menyisir ruas tol Jakarta Cikampek, mulai dari perbatasan Karawang Bekasi hingga rest area kilometer 57. Dari ujung perbatasan sampai ke rest area 57 kurang lebih kita bisa tadi mendapatkan setengah kilo ya, benda-benda logam, pecahan mur, kemudian ada paku juga, dan benda-benda yang sekiranya membahayakan untuk kendaraan. Selain di ruas tol, operasi pembersihan jalur mudik dari benda logam dan sejenisnya dilakukan juga di sepanjang jalur arteri hingga selama arus mudik menjelai. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Korps Lalu Lintas Polri akan memberlakukan sistem ganjil genap di tol Jakarta Cikampek sampai ruas tol Trans Jawa selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Hal itu dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan dan mencegah terjadinya kemacetan panjang. Rekayasa lalu lintas ganjil genap akan diberlakukan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Ganjil genap diterapkan guna mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Rekayasa ganjil genap arus mudik Lebaran 2024 akan diberlakukan mulai 5 April dari kilometer 0, ruas tol dalam kota Jakarta, sampai kilometer 414, ruas tol Semarang-Batang. Sementara ganjil genap arus balik Lebaran 2024 diberlakukan mulai 12 April dari kilometer 414 ruas tol Semarang-Batang sampai kilometer 0 Jakarta. Dalam penerapan ganjil genap berlaku bagi setiap pengendara mobil penumpang, bus, dan angkutan barang. Ganjil genap diberlakukan ini hanya untuk di jalur tol penggal jalan Jakarta Cikampek, ya, Jakarta Cikampek sampai dengan Kali Kangkung. Karena tujuan mudiknya itu jelas, yang paling banyak salah satunya adalah Jabodetabek, tujuannya adalah Jawa Tengah dan Jogja. Jika plat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, pengendara dialihkan ke jalur non-tol. Dita Prana, Oktabari melaporkan untuk NET. Kantor polisi mulai membuka penitipan kendaraan maupun barang berharga dan dokumen penting bagi warga yang akan mudik ke kampung halaman secara gratis. Penitipan ini guna mencegah terjadinya aksi pencurian rumah saat musim mudik Lebaran. Warga masyarakat yang hendak mudik ke kampung halamannya dan meninggalkan barang berharga kini tak perlu cemas. Mau mudik ya boleh. Kantor polisi membuka layanan penitipan kendaraan dan barang berharga secara gratis. Seperti halnya di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur ini. Salah satu warga nampak sudah mendatangi Mapolsek Ciracas untuk menitipkan kendaraan lantaran khawatir hilang jika ditinggal di rumah saat ia pergi mudik nanti. Bagi warga yang ingin menitipkan kendaraan, diminta untuk membawa surat kelengkapan kendaraan. Sedangkan untuk barang berharga seperti emas dan lainnya, diminta untuk membawa kwitansi saat pembelian. Ini mau kemana Pak? Mau ke Kuningan Pak. Oh, motornya sengaja dititip? Ya, dititip di Polsek biar aman Pak. Ya namanya rumah kosong Pak, takut ada apa-apa. Mendingan kita titip aja di Polsek Pak. Ya kurang lebih 1 mingguan lah, 10 hari paling lama. Penitipan kendaraan dan barang berharga ini dilakukan karena aksi pencurian kerap terjadi pada rumah kosong yang ditinggal mudik oleh warga. Memang betul kami, polisian dalam hal ini Polsek Ciracas siap membantu untuk masyarakat. Apabila memang pada saat mudik, daripada di rumah dia masih ada kekhawatiran, silakan kami akan menerima penitipan kendaraan maupun barang berharga lainnya, sehingga insya Allah tidak ada kekhawatiran dari masyarakat yang lagi mudik. Polsek Ciracas sendiri mempunyai halaman yang cukup luas dan mampu menampung ratusan kendaraan roda 2 serta 50 unit kendaraan roda 4. Polisi akan menjaga barang yang dititipkan oleh warga dalam waktu 24 jam. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.